Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast santai kita. Sebelumnya, kita mau perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Vika Ini Firdaus, peserta Lasar CPNS Gelombang 2, Angkatan 12, NDH 39, dari Unit Kerja BPP Balen Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dan rekan saya, Halo semuanya, nama saya Muhammad Makrus. Saya peserta Latsar CPNS Gelombang 2 Angkatan 12 nomor NDH 21. Alamat kerja yaitu di BPP Sarinegara, Kecamatan Madeng Suku 2, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Baik, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang penerapan bela negara, khususnya dari nilai cinta tanah air, Mbak. oke, mungkin masih banyak yang mikir ya, kalau bela negara itu identik dengan tentara atau hal-hal yang besar, seperti perang gitu. Ya, benar banget. Padahal sebenarnya bela negara ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang sederhana tanpa kita pikirkan sebelumnya. Ya, dan di sini juga kita bakal sedikit mengaitkannya dengan kehidupan nyata, khususnya dalam bidang pertanian. Ya, benar banget. Karena ternyata dunia pertanian ini juga memiliki peran penting dalam eh, bela negara. Oke, langsung aja kita masuk pembahasannya. Menurut kamu, apa sih yang dimaksud dengan bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya sih, Mbak ya, bela negara itu merupakan sikap dan tindakan kita dalam menjaga dan juga berkontribusi untuk negara, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing tentunya. Oke, yang saya ketahui kan salah satu nilainya itu adalah cinta tanah air. Menurut kamu penerapannya seperti apa? Menurut saya, cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal-hal sesederhana mungkin. Misalnya seperti menjaga lingkungan, menaatin aturan yang ada, kemudian juga peduli terhadap sekitar, baik itu manusianya ataupun lingkungannya. Iya, salah satu contohnya, contoh sederhana ya, itu kayak nggak buang sampah sembarangan gitu kan? Ya, benar banget. Itu kan merupakan kepedulian kita terhadap lingkungan. Itu merupakan kepedulian kita juga terhadap negara, seperti itu, Mbak. Iya, selain itu penerapan bela negara dengan nilai cinta tanah air ini, kita juga bisa dengan mendukung produk lokal tentunya. Benar banget. Jadi, dengan kita membeli ataupun menggunakan produk lokal ataupun produk dalam negeri, kita juga ikut membantu perekonomian negara ini menjadi lebih baik ke depannya gitu, Mbak. Oke, oke, paham. Terus kalau kita hubungkan dengan bidang pertanian, menurut kamu ada kaitannya nggak? Baik, dengan bidang pertanian, Mbak ya. Menurut saya sih kaitannya cukup besar, Mbak ya, ataupun sangat besar. Pertanian ini di mana di Indonesia ini kan merupakan salah satu sektor yang sangat besar seperti itu kan, Mbak? Ya, betul. Ya, terus juga di bidang pertanian kan berkaitan langsung ya dengan kebutuhan pangan masyarakat tentunya. Nah, benar, Mbak. Jadi disinilah besarnya peran kita sebagai penyuluh pertanian dalam eh, memiliki efek untuk bela negara, Mbak. Ya, oke, oke. Mungkin bisa dijelasin kenapa peran penyuluh pertanian menjadi penting? Ya, baik Mbak. Jadi penyuluh pertanian ini kan tugas fungsi utamanya yaitu membantu petani baik itu dalam meningkatkan produksinya menjadi lebih baik, kualitasnya menjadi lebih baik, pemahamannya menjadi lebih baik. Disitulah peran kita sebagai penyuluh ini dalam meningkatkan kemampuan petani itu sendiri gitu Mbak. Oke, berarti kan karena secara tidak langsung petani kan membantu kita dalam menjaga ketahanan pangan negara kan ya. Ya, betul banget. Dan di situ adalah salah satu bentuk bela negara dengan cinta tanah air, Mbak. Oke, menarik sih. Jadi bukan cuma soal rasa bangga, tapi juga dilakukan dengan tindakan yang nyata. Ya, bener banget, Mbak. Jadi kita sebagai penyuluh pertanian ini, misalnya memberikan
pemahaman ataupun edukasi terhadap petani tentang bertani yang lebih baik dan juga lebih benar untuk saat ini, yaitu pertanian berkelanjutan kan Mbak, ataupun sustainable agriculture gitu Mbak. Iya, terus juga bisa seperti penggunaan pupuk yang tepat atau teknik tanam yang lebih efektif gitu kan? Ya, benar. Kita sebagai penyuluh pertanian ini harus mengajak petani itu untuk menjaga lingkungan, seperti tidak merusak tanah ataupun menggunakan bahan kimia secara berlebihan, Mbak. Di mana kita tahuin bahwa pupuk kimia yang digunakan secara berlebihan itu kan dapat merusak alam. Itu merupakan salah satu bentuk ketidakcintaan kita terhadap tanah air kita, Mbak. Oke, berarti poinnya itu terkait unsur menjaga alam gitu kan, Mas ya? Iya, benar. Karena kan tanah, air, dan juga lingkungan ini merupakan kekayaan dari negara yang harus kita jaga tentunya. Iya, dan kalau kita nggak peduli juga pasti dampaknya besar. Iya, benar banget. Kalau kita tidak peduli terhadap hal-hal yang sebelumnya itu akan berakibatkan kepada hal-hal setelahnya seperti mempengaruhi hasil panen, bahkan sampai ketersediaan pangan di masa depan. Itu yang kita khawatirkan seperti itu, Mbak. Ya, dan tentunya selain itu menurut aku sebagai penyuluh pertanian juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Iya, benar banget. Itu merupakan poin penting di mana apabila petani itu sejahtera, maka dapat eh, memiliki efek positif untuk masyarakat Indonesia itu tersendiri gitu, Mbak. Ya, dan poinnya berarti apabila kita membantu petani, kita juga ikut membantu negara. Betul, itu merupakan salah satu cinta tanah air yang secara nyata yang bisa kita eh, berikan untuk negara kita, bukan cuma sekedar ucapan semata, Mbak. Iya, padahal selama ini kan kita tuh terfokus pada hal-hal yang lain ya. Jadi kadang kita tuh nggak sadar kalau profesi seperti penyuluh pertanian juga mempunyai peran besar dalam bela negara. Ya, benar banget, Mbak. Padahal profesi kita ini nyata banget untuk masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya, Mbak. Ya, jadi intinya cinta tanah air itu bukan cuma teori, tapi harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Dan kita, semua orang bisa melakukannya sesuai dengan peran dan kemampuannya masing-masing. Oke, dari pembahasan kita hari ini, kita bisa memahami bahwa bela negara, khususnya nilai cinta tanah air, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal-hal kecil, kemudian seperti menjaga lingkungan, sampai peran-peran yang besar, seperti membantu di bidang pertanian. Dan salah satu contohnya adalah peran penyuluh pertanian yang membantu petani dan menjaga ketahanan pangan negara. Ya, benar. Dari kita semua memiliki kesempatan untuk ikut bela negara tanpa harus menunggu hal-hal besar. Tiap cukup mulai dari hal sederhana, tapi dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Baiklah, semoga pembahasan kita ini memiliki dampak yang positif untuk membuka pikiran kepada semua penonton kita, Mbak ya. Ya, dan cukup sampai di sini ya pembahasan kali ini terkait penerapan bela negara, khususnya nilai cinta tanah air. Terima kasih Terima sudah kasih sudah menonton. Sampai menonton. jumpa Sampai di video jumpa di berikutnya. video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.